Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali pesan firman Tuhan dan bagaimana caranya kita menyampaikan di tiap kelas. Kita akan dibantu oleh kakak-kakak yang sudah siap dengan berbagai ide-ide menarik. Mengawalinya, mari kita bersatu hati, kita minta pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Terima kasih karena kami punya kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus berkuasalah sehingga kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan mau dan kelak mampu menyampaikannya kepada adik-adik dengan tepat. Kami siap Tuhan. Tuntun kami dalam Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Ishak ke Gerar. Nah, kita mau menceritakan tentang Tuhan yang menyertai. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita membahas Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 22. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita. Saya akan membaca Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Persiapan pada episode kali ini di bawah tema belajar dari kisah Ishak ke Gerar, Tuhan menyertai. Saya baca ya kakak-kakak. Terjadilah kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melakukan kewajibannya terhadapku, segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya, Abimelekh, raja orang Filistin itu melongok dari jendela. Dilihatnya Ishak sedang bercumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Bagaimana mungkin kau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan sampai aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata, "Apa ini yang kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga kau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa, "Siapa yang menyentuh orang ini atau istrinya, ia pasti dihukum mati." Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya digali oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelekh berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ishak pun pergi dari situ, berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka menemukan di situ mata air yang masih hidup. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain dan orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna.
ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Baiklah kakak-kakak, 22 ayat dengan tema belajar dari kisah Ishak ke Gerar. Apa yang kita mau pelajari ya? Tuhan menyertai. Bentuk penyertaan seperti apa ini? Kasih dan penyertaan Tuhan bukan saja berlaku dalam kehidupan Abraham. Jadi penyertaan Tuhan kepada Abraham itu tidak berhenti. Ya, tidak berhenti hanya pada menempati janjinya bahwa Sarah istrinya akan dikaruniakan atau memperoleh keturunan, yaitu Ishak. Namun Tuhan melanjutkan penyertaannya terhadap Abraham melalui penyertaannya dalam kehidupan anaknya Ishak. Ishak sebagai anak perjanjian Tuhan telah menerima ataupun telah menjadi pewaris yang menerima janji Tuhan kepada Abraham. Ishak menjadi pewaris Abraham. Jadi dia tidak hanya sebagai anak perjanjian Tuhan, tapi karena Ishak juga meneladani ayahnya yang selalu mau percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Sikap Ishak yang mau taat dan setia kepada Tuhan, dia teladani itu dari ayahnya Abraham. Dan Tuhan pun juga menyertai dia. Penyertaan Tuhan dinyatakan melalui tindakan Allah yang menuntun, melindungi Ishak dalam setiap perjalanannya. Termasuk di bacaan ini saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan, ya. Jadi pernah waktu itu Abraham juga pernah mengalami ya kelaparan pada masa itu di Mesir, dan saat ini ketika Ishak sudah dewasa ya dan sudah beristri, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Karena itu Ishak pergi meninggalkan tanah itu menuju tempat yang namanya Gerar. Ya, dia berkemah di lembah Gerar, bahkan di ayat 17 disebutkan di sana. Di tempat itu Ishak menabur dan menuai hasil yang banyak, 100 kali lipat, ya, menjadi kaya, makin lama makin kaya hingga ia menjadi kaya raya. Wah, itu artinya mau mengatakan progres ya, progresnya itu luar biasa gitu. Dia menjadi orang yang sangat ya, menjadi kaya raya, yang mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, banyak anak buah. Dan keberhasilan Ishak ini ternyata menimbulkan pertanyaan ya. Pertanyaan atau mungkin semacam timbul rasa insecure gitu ya dari orang-orang Filistin yang berada di sekitar Gerar. Karena itu Ishak juga menyuruh untuk menggali sumur-sumur yang dibuat Abraham di Gerar. Sebelumnya sumur-sumur itu telah ditutup ya oleh orang Filistin saat Abraham meninggal, saat bapaknya meninggal dunia. Nah, ketika hamba-hamba Ishak menggali sumur-sumur itu, ternyata muncullah mata-mata air yang banyak sekali, airnya berbual-bual airnya. Nah, gembala-gembala yang ada di Gerar pun bertengkar dengan gembala-gembala Ishak. Mereka menyatakan bahwa sumur yang telah digali itu adalah miliknya orang Gerar. Lalu Ishak menamai sumur itu Esek, artinya bertengkar, karena mereka mempertengkarkan tentang air ya, air yang keluar dari sumur itu yang diklaim, wah ini milik kami ya, ini milik kami. Yang satu mengatakan enggak, ini kan sumur yang dulunya dibuat oleh Abraham. Nah, kemudian gembala-gembala Ishak menggali nih sumur yang kedua, dan sumur itu juga menyebabkan pertengkaran lagi. Ishak pun menamai sumur itu Sitna, artinya kebencian. Sumur itu pun diberikan pula kepada orang Gerar. Gembala-gembala Ishak pun kembali menggali lagi sumur yang ketiga. Ternyata namun tidak terjadi ya pertengkaran oleh karena sumur tersebut. Ishak kemudian memberi nama pada sumur itu, yaitu Rehobot ya. Rehobot, sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan ya, keleluasaan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri kita. Artinya keleluasaan, kelonggaran ya, Tuhan telah memberikan kelonggaran, keleluasaan kepada Ishak sehingga Ishak dapat meneruskan begitu ya, meneruskan aktivitas pekerjaan, tetapi juga mereka dapat beranak cucu di negeri itu. Tuhan menyertai, memberkati semua usaha
yang dikerjakan, yang ditekuni oleh Ishak. Pekerjaan dan usaha yang ditekuni oleh Ishak memperoleh hasil yang begitu sangat baik di Gerar. Ishak juga diberkati dalam relasinya dengan orang-orang Gerar, sehingga mereka juga mau menerima keberadaannya. Ya, jadi Ishak juga membuktikan begitu ya, bahwa Ishak mempunyai kepiawaian untuk berupaya ya berelasi dengan penduduk setempat. Selain itu, Tuhan sangat mengenal Ishak. Tuhan melihat bahwa segala yang dikerjakan Ishak itu tidak hanya untuk kepentingannya saja, tetapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar. Ini penting ya, kakak-kakak ya. Dengan melakukan hal ini, Ishak pun ternyata menjadi saluran berkat bagi orang lain yang tadi ya menggali sumur, berbual-bual airnya, lalu kemudian menimbulkan pertengkaran, digali lagi menimbulkan kebencian, ya udah nggak apa-apa, itu diserahkan bagi warga. Lalu kemudian dia gali lagi sumur yang lain dan itu tidak menimbulkan pertengkaran, dan disitulah akhirnya Ishak meneruskan ya kehidupannya beranak cucu di tempat itu. Nah, kakak-kakak, kita lihat tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mendengar kisah Ishak disertai Tuhan pun di tengah musibah, tepatnya bencana kelaparan. Dan anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan menyertai Ishak dalam bacaan tadi. Di kelas kecil dan besar, tujuannya anak tahu bahwa Tuhan menyertai Ishak dan keluarga di negeri asing, dan anak mau menjadi berkat bagi orang lain seperti Ishak. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk bersama-sama menggali pesan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama kali ini membahas hal-hal yang tepat untuk kita gunakan menyampaikan pesan firman Tuhan itu. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 22, kisah Ishak ke Gerar. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Kita akan bersama-sama membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas, dan kali ini kita akan mengawalinya dengan kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan yang akan berbagi banyak hal ide menarik dari kelas Batita Balita. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, jumpa lagi dengan saya Yonatan, dan hari ini saya ingin menyampaikan metode yang dapat dipakai untuk membawakan cerita Tuhan menyertai dengan kisah belajar dari kisah Ishak ke Gerar. Dan tentunya untuk kali ini Batita Balita yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita melihat metode apa yang dapat kita pakai, kita harus melihat tujuannya. Tujuannya sederhana, kakak-kakak. Hanya anak mendengar kisah Ishak disertai Tuhan di tengah bencana kelaparan, karena itu nanti pastinya apapun metodenya perlu diceritakan gitu ya dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan menyertai Ishak. Jadi harus diingat nih sama anak-anak. Sangat kognitif, dan tentunya nanti pasti akan ada pesan tersirat juga, pesan-pesan yang sederhana yang dapat dilakukan oleh anak batita dan balita. Nah, metode yang ingin saya anjurkan, atau mungkin ini ide-ide untuk menyampaikan firman Tuhan pada batita balita dengan menarik, adalah dengan mencari sumur. Wah, bukan berarti saya ingin mengajak kita untuk beneran cari sumur gitu ya, bahaya batita balita, bahkan untuk orang anak-anak yang sudah kelas besar juga bahaya sumur gitu ya. Tapi mencari sumurnya ini dalam bentuk gambar saja gitu ya. Jadi kita akan sama-sama mencari sumur bersama dengan batita balita. Bagaimana prosesnya? Tentu di awal lebih baik kita menyampaikan pembuka dulu bahwa Ishak gitu ya yang menjadi tokoh utama yang akan diceritakan harus diceritakan terlebih dahulu kondisinya di mana ia pergi ke Gerar karena terjadinya kelaparan gitu ya. Lalu ketika ia menanam mereka diusir sehingga mereka harus mencari mata air kembali. Nah, bagaimana cara cari air mata air gitu ya? Nah, saya yakin Batita Balita itu
tidak banyak yang mengetahui soal sumur. Karena itu bisa ditanyakan gitu ya ke batita balita. Biasanya kalau mencari air di mana gitu. Nanti pasti ada yang mengatakan air minum, mungkin ada juga yang akan mengatakan kolam renang, kamar mandi, sungai, laut, wah banyak pasti jawabannya. Nah, beritahu bahwa pada zaman Isa, salah satu mendapatkan air adalah melalui sumur gitu ya. Bisa nanti digambar, dikasih lihat gambar sumurnya, bentuk-bentuk sumur seperti apa, itu nanti kakak-kakak bisa menjelaskan. Setelah memperlihatkan sumur ternyata adalah sebuah lubang besar yang dalamnya ada air gitu ya. Nah, kita ajak gitu ya, kita ajak untuk adik-adik batita balita ini membantu Bapak Ishak yang sedang mencari sumur untuk sumber airnya. Dan disinilah permainannya. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu gitu ya kakak-kakak. Pertama tentunya kita menyiapkan tiga gambar sumur. Kalau dalam bacaan kita di Kejadian 22 ada tiga sumur gitu ya yang ditampilkan. Ada sumur Esek, ada sumur Sitna, dan juga sumur Rehobot gitu ya. Nanti mau ada gambar sumur, ini cuma contoh aja. Nanti kakak-kakak bisa cari dimanapun atau mau gambar sendiri juga boleh, kasih nama masing-masing Esek, Sitna, Rehobot gitu ya. Nah, tiga gambar ini harus ditempatkan gitu ya, disebarkan di tempat-tempat yang berbeda, berjauhan. Misalkan satu di aula, satu lagi di samping kelas, dimanapun nanti kakak-kakak pasti lebih tahu dalam konteks gerejanya masing-masing. Lalu yang ketiga, pada sumur Rehobot, letakkan hadiah. Ya, secara khusus untuk sumur Rehobot. Kalau sumur yang lain, gambar lain mungkin diletakkan apa, misalkan air putih aja, atau mungkin enggak juga nggak apa-apa sih, hanya gambar aja gitu ya. Nah, nanti mereka harus menyiapkan juga, gitu ya, kakak-kakak mesti menyiapkan juga guru-guru sekolah minggu atau pelayan jemaat anak yang menjadi atau berperan sebagai orang Gerar gitu. Karena di kisahnya kan musuh mereka itu orang Gerar gitu ya. Jadi orang Gerar ini, gembala-gembala Gerar ini kan yang mengusir nanti Ishak dan juga para gembala-gembalanya. Nah, disinilah permainannya. Pelaksanaannya sederhana. Pertama bagi kelompok anak, kalau misalkan batita balitanya 5 anak, 10 anak jadi satu nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kalau misalkan 20, 30 mungkin bagi bagi dua, bagi tiga, itu terserah kakak-kakak mengkondisikannya seperti apa gitu ya. Bagi kelompok, kenapa harus kelompok nanti? Karena mereka akan membuat barisan. Barisan seperti naik kereta gitu ya. Mereka akan naik kereta bersama-sama pegangan gitu ya. Setelah mereka pegangan, mereka diajak berjalan untuk mencari tiga sumur tersebut. Tentunya kalau batita balita tidak bisa kita lepas, nanti akan ada kakak sekolah minggu yang mesti membimbing batita balita. Dan inilah mudahnya karena bersama batita balita kita menggiring ke sumur sesuai dengan urutan yang ada. Jadi jangan ke sumur Rehobot langsung gitu ya, bisa ke sumur Esek dulu gitu ya. Kita jalan bersama-sama, boleh sambil nyanyi jalan serta Yesus, boleh boleh seperti apa, pokoknya mereka berjalan bersama. Dan ingat, nggak boleh lepas karena kalau lepas nanti ditangkap gitu ya, ditangkap oleh orang Gerar gitu misalkan kalau nggak bersama-sama. Nah, ketika mereka sampai di sumur Esek, keluarlah guru sekolah minggu gitu ya, guru sekolah minggu yang menjadi orang Gerar, nanti diusir mereka, nggak boleh di sini gitu ya, nanti lari, ajak ajak kabur anak-anaknya. Lanjut lagi ke sumur Sitna gitu ya, demikian diulang kembali. Jadi guru sekolah minggu Gerarnya juga nggak boleh diam di satu tempat gitu ya, harus harus pindah juga, ikut-ikut ke Esek, ikut ke Sitna. Nah, nanti pada sumur yang ketiga, itu sumur Rehobot gitu ya. Ternyata di sana sudah ada hadiah menanti. Jadi ketika mereka di sana, mereka kan udah jalan jauh, terus tiba-tiba mungkin ada coklat atau hadiahnya apa, terserah kakak-kakak semua, mau coklat, mau kotak pensil, mau apapun terserah kakak-kakak, atau makanan atau minum karena mereka haus, disilahkan mau apapun gitu ya. Nah, di sana mereka dibagikan hadiah. Setelah dibagikan hadiah, terus katakan, wah ini dia berkat Tuhan dalam perjalanan kita. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah melakukan hal-hal demikian, kita ingatkan tema kita, yaitu mengenai Tuhan menyertai. Berarti ketika Tuhan menyertai, kita juga mesti menikmati penyertaan Tuhan.
Dimulai dari penjelasan juga tentunya, jangan sampai kegiatan nggak ada penjelasannya gitu ya. Air sangat berguna untuk Ishak melanjutkan hidup. Jadi untuk minum-minum kambingnya, dombanya, bahkan dirinya sendiri, untuk mengairi tanaman-tanaman, dijelaskanlah, ceritakanlah menurut kreativitas kakak-kakak masing-masing. Lalu setelah mengatakan itu, katakan juga karena Ishak membutuhkan air, Tuhan menyertai Ishak dengan memberikan sumber air. Setelah penjelasan seperti demikian, beritahu juga bahwa kita juga disertai sampai sekarang. Buktinya kita diberikan air, gitu. Nah, coba tadi mana yang bawa air gitu ya, atau yang nggak ada minum, misalkan kakak-kakak mau sediakan air minum juga gitu ya, akan baik pakai gelas gitu ya, mereka mengisi air sendiri masing-masing gitu ya, supaya mengurangi sampah plastik, itu disilakan, kita diberikan air gitu ya. Terus mereka coba diajak pegang airnya masing-masing gitu ya, ada yang bawa botol minum silahkan, kalau mau dikasih gelas juga silahkan. Lalu ajak, coba sekarang kita sama-sama minum air putihnya. Siapa nih yang nggak suka minum air putih nih? Berkat Tuhan loh ini, masa nggak dinikmati gitu ya. Karena itu ajak mereka minum bersama. Jadi selain kita mengingatkan penyertaan Tuhan, kita ajarkan anak-anak minum air putih gitu ya. Itu adalah hal yang baik juga untuk kesehatan tubuh. Dan terakhir, ingatkan untuk menikmati air putih sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Jadi, air putih adalah contoh berkat Tuhan yang paling mendasar, kakak-kakak. Dengan air putih kita diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan sehingga batita-balita akan selalu mengingat bahwa air juga adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dan pasti orang tuanya juga pasti sangat senang karena nanti anak-anaknya akan jadi senang minum air. Kira-kira itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Boleh kakak-kakak menggunakan metode ini, dan namun mungkin kakak-kakak punya metode kreatif lainnya, sangat dipersilahkan. Untuk itu, selamat melayani untuk kakak-kakak semua. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yonatan sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 22, kisah Ishak ke Gerar. Kita mau memperkenalkan Tuhan menyertai ya kepada adik-adik, kita mau memperkenalkan itu dan bagaimana caranya? Nah, kita akan membahas kali ini ide-ide menarik untuk menyampaikan cerita ini ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Rahel akan menolong kita menemukan ide-ide menarik. Shalom kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan secara fokus mempersiapkan materi Tuhan menyertai belajar dari kisah Ishak ke Gerar. Untuk tepatnya kelas kecil yang ada di sekolah minggu. Nah, pada saat ini mari kita melihat yaitu tujuan pembelajaran kelas kecil. Yang pertama, kita mau mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa Tuhan menyertai Ishak dan keluarganya di negeri asing. Dan yang kedua, anak mau menjadi berkat bagi orang lain seperti Ishak yang juga sudah diberkati. Dan tepatnya hari ini kita akan secara fokus menyampaikan kepada anak-anak kelas kecil bahwa firman Tuhan mau berkata seperti yang sudah dibahas sebelumnya secara mendalam. Tapi hari ini dalam fokus anak kelas kecil, kita mau mengajarkan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan kita. Dan selayaknya kita merespon penyertaan dan berkatnya itu dengan menjadi berkat bagi sesama. Kakak-kakak, pada Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 22 kita melihat kisah Ishak yang tinggal di negeri asing, di mana Tuhan sendiri yang menyampaikan kepadanya, Tuhan yang juga menghendakinya untuk tetap tinggal di sana,
tinggal sebagai orang asing beserta juga dengan keluarganya. Dan Tuhan sungguh menjanjikan berkat Tuhan, Tuhan menjanjikan pertolongan Tuhan, dan juga tentunya janji yang sudah diberikan kepada Abraham sendiri, ayahnya Ishak, itu juga Tuhan katakan akan sungguh ditetapkan dan juga ditepati. Dan pada saat kisah yang kita baca ini, kita melihat bagaimana dalam ketakutan, Ishak pun menjawab orang-orang yang ada di tempat itu ketika ia bersama dengan istrinya, tapi dia malah berkata, dia ini saudaraku. Ya, karena ia takut dibunuh oleh penduduk setempat karena sosok Ribka, yaitu istrinya yang elok parasnya. Nah, kakak-kakak yang terkasih, kita melihat bagaimana sungguh Ishak pun di sini adalah sosok manusia. Dia juga punya sifat yang begitu manusiawi. Ada rasa takut, bahkan rasa takut itu berbuah dalam kebohongan, sehingga kita tahu Ishak juga adalah manusia yang sungguh terbatas. Namun, pribadi Ishak yang terbatas ini tidak menjadi halangan untuk berkat dan pertolongan Tuhan, juga janji Tuhan ditepati dalam kehidupannya. Dan ini yang kita mau sadari dan juga ajak bersama melihat kepada anak-anak bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bergantung pada kelayakan kita. Apakah kita sungguh manusia yang begitu sempurna, yang selalu tepat dan juga tidak pernah meleset, tapi sungguh Tuhan adalah sosok yang begitu setia, yang tahu akan janjinya dan tidak akan mengingkari janjinya. Itu hal yang sungguh pasti. Dan selayaknya lah kita merespon penyertaan dan berkatnya itu dengan menjadi berkat bagi sesama. Dan di sini kita melihat bagaimana Ishak itu menghadapi pergumulan dan juga tantangannya ketika ia menggali kembali sumur-sumur yang ada dalam zamannya Abraham, yaitu ayahnya, yang sudah ditutup oleh orang Filistin sendiri setelah Abraham mati. Dan sumur-sumur itu sudah diberikan nama oleh ayahnya. Yang ketika Ishak kembali dan juga hamba-hambanya itu menggali lagi sumur tersebut, akhirnya mereka mendapatkan mata air yang berbual-bual airnya. Tapi dalam cobaan pertama itu, bertengkarlah para gembalanya Gerar dan juga gembalanya Ishak. Karena dikatakan air ini punya kami, kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian ada sumur lain yang juga digali. Dan di situ juga mereka bertengkar. Sehingga Ishak menamai sumur itu Sitna. Dia pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain, tapi sumur yang ini mereka tidak bertengkar sehingga sumurnya itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kakak yang terkasih, kita melihat bagaimana dalam tantangan yang dihadapi oleh Ishak sendiri, pada akhirnya Ishak mempunyai sebuah sikap. Ia memilih untuk mengalah. Nama-nama yang diberikannya itu, baik itu tadi yang sudah kita dengar, yaitu yang pertama adalah Esek, yang kedua Sitna, lalu yang ketiga Rehobot. Itu menunjukkan bagaimana ada sebuah sikap yang dipilih juga oleh Ishak. Dan dalam sikap tersebut, begitu sumur-sumur yang ada bisa tetap menjadi berkat, bisa tetap menjadi jalan yang juga menolong banyak orang menjadi sumber kehidupan. Bahkan juga pada akhirnya bisa meminimalkan konflik yang ada. Dan hari ini saya mengajak kita memakai metode pembelajaran atau nantinya metode cerita, bisa dengan gambar, tapi yang pasti juga bisa dengan simbol. Jadi cerita tersebut bisa dilakukan dengan simbol-simbol yang ada. Simbolnya dari apa? Yaitu bisa batu kecil yang berwarna terang, itu esek. Lalu yang kerikil hitam, batu-batu yang warnanya hitam gelap itu sitna. Lalu ada kelereng yang bening, yang pasti bagian ini simbolnya paling berbeda dengan yang lain, yang paling melegakan begitu ya.
yang paling menggambarkan ketenangan, yaitu jadi simbolnya Rehobot. Jadi ketika kakak menceritakan, baik itu dengan cerita saja atau dengan gambar juga ditolong, itu tidak apa-apa. Tapi ketika menyebutkan nama-nama sumur yang juga disampaikan oleh Ishak sendiri, kakak mengajak anak-anak untuk mengambil. Misal, yang pertama dinamai Esek, yang mana? Begitu ya. Lalu nanti dalam prosesnya kerikil hitam bisa diangkat, lalu ini apa? Yaitu sumur yang dinamakan Sitna, begitu. Lalu ada juga yang terakhir yaitu Rehobot, yang juga melambangkan kelonggaran atau kelegaan, begitu ya. Yang mana sebelum-sebelumnya ada konflik begitu keras, begitu tidak melegakan, ya ada kesesakan, tapi bagian ini menjadi simbol juga bahwa pada akhirnya Tuhan memberikan kelonggaran atau kelegaan. Nah, kakak yang terkasih, usulan aktivitas untuk kelas kecil yaitu bisa membuat sumur mini. Apa yang saja yang dibutuhkan yaitu cup bekas, lalu tusuk gigi, maaf itu bukan sikat gigi, lalu lidi atau juga bisa stick ice cream, memakai benang atau tali, kertas yang dibentuk ember kecil, lalu juga spidol. Nantinya cup gelas tersebut bisa digambar, bisa didesain juga dengan tulisan Tuhan menyertai. Lalu di sampingnya diberikan stick ice cream untuk menopang kayu atau lidi yang ada di atas begitu, atau stick ice cream juga bisa, yang nantinya harapannya sebetulnya yang bagian atas itu seperti gambar begitu, nanti dia akan bulat ya, sehingga nantinya bisa diputar begitu. Nantinya ada juga tali yang akan disematkan di sana, diikatkan dengan kertas yang sudah dibentuk sebagai ember kecil, yang mana itu juga bisa diberikan tali dengan warna yang berbeda. Itu usulan aktivitas untuk anak-anak kelas kecil. Dan mari kita ingatkan kembali kepada anak-anak ayat emas atau juga yang menjadi penguatan firman Tuhan dalam bagian ini, yaitu dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak-kakak yang terkasih, kita tahu Tuhan menyertai, kita tahu berkat dan pertolongannya ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipanggil untuk boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang juga tetap menjadi berkat, juga tetap menyatakan pertolongan dan penyertaan itu kepada sesama. Kita selayaknya bertolong-tolongan kepada sesama, karena bagi setiap kita yang menanggung beban-beban tersebut, selayaknya lah sebagai anak-anak Kristus, kita boleh saling menanggung dan juga meringankan beban masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita dan kakak-kakak. Selamat persiapan, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rahel sudah menolong kita untuk menemukan ide menarik untuk kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas yang berikutnya, yaitu kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Ishak ke Gerar dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 22. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Nah, kita akan membahas kali ini apa ide yang menarik dan tepat untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Yuk, ada Kak Yunike yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Kak Nike, silakan. Halo, Kak yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik atau anak-anak kita. Bahan kita kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Ishak ke Gerar dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 22 dengan tema Tuhan menyertai. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk kelas besar. Yang pertama, bahwa anak tahu bahwa Tuhan menyertai Ishak dan keluarga di negeri asing.
Yang kedua, anak mau menjadi berkat bagi orang lain seperti Ishak. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya akan mengantarkan kita dengan melalui beberapa metode. Untuk pengantar firman, saya akan menawarkan ada 2 permainan, gitu ya. Yang pertama, permainannya adalah mari berhitung. Jadi anak-anak berdiri atau juga boleh duduk sebetulnya membentuk lingkaran. Mereka menghitung angka dari 1 sampai 15 secara bergantian. Jadi angka-angka itu disebutkan bergantian. Siapapun boleh menyebutkan angka berikutnya, tetapi tidak boleh membuat urutan atau memberi kode. Maksudnya, misalnya saya adalah orang pertama yang menyebutkan angka 1. Lalu sebelah saya angka 2, sebelahnya lagi angka 3. Itu tidak boleh. Ataupun saya mengkode seseorang untuk menyebutkan angka 2. Tidak boleh. Jadi siapapun boleh mengatakan angka berikutnya. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang akan mengatakan angka yang berikutnya. Bisa orang di seberang kita, bisa di sebelah kita, ataupun yang mana saja. Nah, jika ada 2 orang yang ternyata menyebutkan angka secara bersamaan atau salah menyebut angka, mereka semua harus kembali dari angka 1. Dan lanjutkanlah sampai mereka berhasil mencapai angka 15. Melalui permainan ini, ajak anak untuk berefleksi. Bagaimana rasanya harus memulai lagi? Apalagi misalnya mereka sudah mau memasuki angka 10, tapi ternyata ketika menyebut angka 10 ada 2 orang yang menyebutkan bersamaan. Lalu apakah dalam proses ada yang menyalahkan teman? Nah, ketika mereka pun berhasil, kita tanya apa yang membuat mereka berhasil. Apakah itu memberi ruang bagi orang lain? Nah, refleksi itu menolong kita juga untuk membuat jembatan ke pembacaan Alkitab. Jembatannya dapat berupa kita sampaikan ketika kita mungkin gagal atau terganggu oleh orang lain. Memang kita bisa kesal, bisa marah, bisa menyalahkan, atau bisa membalas. Tapi nanti melalui pembacaan Alkitab kita juga akan belajar dari Ishak. Apa ya yang membuatnya terus melangkah ketika ia mengalami kesulitan. Bahkan di tengah kesulitan pun ia tetap bisa menjadi berkat. Lalu permainan yang kedua yang bisa kita gunakan, ini pilihan semua, kita bermain baris tanpa suara. Sebetulnya ini permainan yang sangat umum. Jadi kita meminta anak untuk berbaris berdasarkan bulan kelahiran, tinggi badan, atau mungkin urutan ukuran sepatu atau yang lainnya. Tetapi tantangannya adalah mereka tidak boleh bicara. Jika urutannya belum benar, mereka harus mencoba lagi tentu tanpa saling menyalahkan. Jadi apapun boleh mereka lakukan, tapi tidak boleh bersuara. Nah, dalam proses ini kita pun bisa mengajak anak untuk berefleksi. Apa yang dirasakan ketika barisannya, urutannya belum benar? Apakah ada yang kesal, ada yang bingung, ada yang ingin menyerah, atau mungkin ada yang marah karena temannya tidak mengerti, begitu ya. Lalu kita tanyakan juga ketika mereka berhasil, apa yang harus dilakukan agar berhasil. Kita pun juga menolong mereka untuk untuk menjembatani ke pembacaan Alkitab. Kita dapat mengajak anak-anak untuk melihat bahwa untuk berhasil kita harus mencoba. Perlu ada proses yang dilalui dengan sabar. Kita perlu memperhatikan teman-teman kita. Dan kita pun juga perlu saling membantu. Nah, melalui Kejadian 26 yang akan kita baca, kita akan belajar dari Ishak yang mengalami kesulitan. Tetapi ia terus melangkah dan bahkan ia menjadi berkat. Nah, kita masuk ke pembacaan Alkitab dan penjelasannya. Di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kurang lebih jawabannya untuk menolong anak setelah membaca Alkitab bersama-sama bisa lebih memahami alurnya. Kita dapat tanyakan kembali apa yang terjadi di negeri tempat Ishak tinggal. Oh, dilanda kelaparan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Oh, Tuhan menyuruh Ishak pergi ke suatu negeri dan menjanjikan berkat. Lalu Ishak pun tinggal di Gerar. Bagaimana keadaan Ishak di Gerar? Nah, anak diminta untuk melihat, oh Ishak menabur di tanah itu. Dia berhasil menjadi kaya raya, banyak ternaknya. Tapi ternyata kan kisahnya belum berhenti sampai di situ. Kita juga tanyakan, lalu ketika Ishak sudah dan sedemikian keadaannya, bagaimana sikap orang Filistin terhadap Ishak? Oh, ternyata orang Filistin iri dan menyuruhnya pergi. Lalu apa yang dilakukan Ishak dan hamba-hambanya? Dia menggali dan menemukan mata air.
Lalu ketika itu, apa perlakuan yang diterima oleh mereka? Ternyata gembala di Gerar itu bertengkar dengan gembala Ishak yang terjadi di sumur yang diberi nama Esek dan Sitna. Hingga kemudian Ishak menggali sumur yang tidak menimbulkan pertengkaran atau yang kemudian diberi nama sumur Rehobot. Kita dapat menjelaskan nanti detail-detailnya, tetapi kiranya pertanyaan-pertanyaan urutan ini menolong anak-anak untuk menemukan detail-detail dari narasi yang ada sehingga mengerti kisahnya secara keseluruhan. Lalu kita dapat menarik ke pesan atau relevansi masa kini, bahwa memang Tuhan menyertai Ishak, namun bukan berarti Ishak tidak mengalami kesulitan. Nah, oleh karena penyertaan Tuhan, kesulitannya tidak membuat dia menyerah, membalas, atau justru malah menjatuhkan orang lain. Kita melihat bahwa Ishak terus berusaha, bahkan dia mengusahakan hidup damai dengan orang-orang di sekitarnya. Kita tarik kemudian ke kisah adik-adik sendiri. Apa kesulitan yang hampir membuatku menyerah atau pernah hampir membuatku? Lalu kita mengajak adik-adik untuk mengingat apa janji penyertaan Tuhan bagi kita. Kalau kepada Ishak menyatakan janjinya, bagaimana adik-adik kemudian memahami janji Tuhan di dalam diri mereka. Lalu kita tanyakan juga secara elaboratif, bagaimana janji penyertaan Tuhan membentuk hidupku di tengah kesulitan. Misalnya, ketika aku ingat bahwa Tuhan akan menolongku. Tuhan akan menolongku. Lalu terakhir, kita akan bersama-sama menyatakan komitmen. Komitmen ini yang pertama dapat dinyatakan dengan menghafal ayat. Kita bisa mengambil dari Zakaria 8 ayat 13c. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Atau yang kedua, kita dapat menolong anak kita untuk melanjutkan kalimat. Minta anak melanjutkan kalimat dengan aksi untuk menjadi berkat. Contoh kalimatnya adalah misalnya, oleh karena Tuhan menyertaiku minggu ini, aku akan titik. Guru-guru sekolah minggu diharapkan dapat menolong adik-adik atau anak-anak untuk menyatakan aksi konkret. Nah, demikian kakak sekalian, kiranya materi ini juga boleh menolong kita. Juga satu lagi, jangan lupa untuk mengajak orang tua untuk kemudian berbincang-bincang bersama-sama dengan anak melalui beberapa pertanyaan yang tertera di layar berikut. Kiranya orang tua di rumah juga akhirnya bisa menolong anak kita, adik-adik kita untuk terus bertumbuh. Sampai di sini kakak sekalian, kiranya metode-metode yang boleh dibagikan ini boleh kita juga anak-anak kita untuk betul-betul merasakan bahwa Tuhan menyertai. Selamat mempersiapkan diri lebih lanjut dan selamat mengajar. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Kak Nike sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas besar. Sudah semua kita bahas. Dan silahkan kakak sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing dan biarlah Tuhan dikenal oleh adik-adik. Lebih melampaui itu, biarlah kakak juga mengenal Tuhan yang menyertai. Yuk, kita tutup ya. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Biarlah setiap kami boleh terus ditolong Tuhan untuk menyampaikan kisah tentang Tuhan saja. Terima kasih dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.